Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang tidak pernah lepas, yang kita ucapkan dan kita gumamkan di bibir dan juga hati kita, dengan seluruh perangai dan amal-amal soleh yang terus kita ikhtiarkan dalam keseharian kita sebagai salah satu cara untuk bersyukur mengenai kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, khususnya yang ada dalam raga kita, dan juga hati yang senantiasa mantap tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari kesempurnaan keimanan seorang hamba, yang tentunya nanti tiket untuk mendapatkan surganya Allah adalah dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita terhimpun dan termasuk ke dalam umat yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, keluarganya, dan termasuk kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita pun ada di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tidak terasa ternyata kita sudah lebih dekat lagi menuju Ramadan. Bahkan kurang dari 100 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sekarang sudah masuk tanggal 21 sampai tanggal 22 nih. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Tinggal 3 bulanan lagi. Dan hitungan bulan dalam kalender Hijriah itu tidak sampai genap 30 hari atau 31. Ada 28, paling banyak 29. Maka dari itu ini tinggal beberapa hitungan hari lagi, 3 bulan lagi, kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ada salah satu doa yang Rasul SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Di antara doa yang begitu banyak, salah satunya ada yang masyhur. Bunyi doanya, Allahumma ya Allah, salimni ila Ramadan. Sampaikanlah aku, selamatkanlah diriku, dan hantarkanlah aku menuju sampai dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan juga selamatkanlah Ramadan sehingga aku dapat bertemu dengan Ramadan. Jadi pertama doanya, ya Allah, selamatkanlah aku sampai aku masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, selamatkanlah Ramadan itu untuk diriku sehingga aku bertemu dengannya. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Dan mudah-mudahan seluruh amal-amal yang telah aku perbuat selama di bulan Ramadan nanti Engkau akan kabulkan seluruhnya, Engkau akan terima seluruhnya dengan terimaan yang sempurna. Itu adalah doanya. Saya akan tuliskan dulu. Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadana. Dan yang terakhir, watasallam hu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadana wasallim li Ramadana watasallamhu minni mutaqabbalan. Ini adalah salah satu doanya. Dikisahkan jamaah sekalian, pada saat Rasulullah SAW masih hidup,
ada 2 orang sahabat yang dua-duanya ini memiliki umur yang sepantar, satu generasi. Sangat dekat sekali, sangat akrab sekali, sampai-sampai seperti dianggap oleh orang lain dia itu adalah saudara sekandung. Yang berbeda apa dari keduanya? Orang yang pertama sahabat yang pertama, ini sangat semangat. Dalam apa? Dalam beribadah. Getol gitunya, karena naon masalah-masalah agama peribadahan itu selalu pengen terdepan. Nah, sahabat yang kedua ini terlihat biasa-biasa saja. Dalam arti apa? Amalan-amalan ibadah yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan. Tapi ketinggali soson-soson dan sungguh-sungguhnya teh kelihatan lebih kuat yang pertama. Sangat semangat sekali dalam mengerjakan ibadah. Dan qadarullah jamaah sekalian, sahabat yang pertama ini Allah panggil lebih dulu, wafat. Setelah itu 1 tahun kemudian sahabat yang kedua, temannya ini, karibnya ini, dia wafat juga. Lantas apa yang terjadi? Nah, ini ceritanya. Ada sahabat Nabi SAW yang pertama Tolha. Nah, sahabat Tolha radhiyallahu anhu, beliau itu bermimpi. Karena kan ini kan sahabat Nabi seluruhnya. Jadi Tolha pun kenal dengan si orang sahabat pertama dan sahabat kedua ini. Dan Tolha bermimpi. Di dalam mimpinya itu ternyata dia melihat 2 keadaan 2 seorang sahabat ini, dan ternyata berbeda makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makomnya berbeda. Orang yang pertama meninggal, yang wafat, yang ibadahnya itu totalitas luar biasa, semangat sekali dalam beribadah, ternyata tidak lebih tinggi makomnya dibandingkan orang yang biasa-biasa saja, yang wafatnya 1 tahun rentangnya setelah wafat orang yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Tolha pun merasa heran. Kenapa yang ibadahnya luar biasa, yang semangat, soson-soson, kenapa makomnya lebih rendah dibandingkan yang kedua? Maka dari itu Tolha mendatangi Rasul SAW. Datang kepada Rasul, ya Rasul, ara fil manami, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya ada 2 sahabat ini diceritakan oleh Rasul SAW. Ini yang semangat nih, ternyata makomnya mendapatkan yang lebih di bawah dibandingkan yang kedua. Rasul bertanya, siapa yang duluan meninggal? Tolha pun jawab, yang duluan meninggal ini yang semangat itu. Beda berapa lama? 1 tahun ya Rasul SAW. Langsung Rasul bertanya balik kepada Tolha, apakah dalam 1 tahun itu orang yang kedua ini mendapatkan bulan Ramadan? Iya, betul Rasul SAW. Dan orang yang pertama tidak mendapatkan. Ya sudah jelas kata Rasulullah SAW, orang yang kedua ini, dia orang yang lebih banyak sujudnya, rukuknya, amalan-amalan ibadahnya, termasuk saum di bulan Ramadannya dibandingkan orang yang pertama. Dan itulah salah satu mengapa yang membedakan derajat dan kemuliaan makomnya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW di akhir hadisnya menyempatkan apa? Perbedaan itu bagaikan langit dan bumi. Saking apanya jamaah? Saking ini, luar biasanya bulan Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan. Dan kita itu sangat harus bergembira ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Dan meminta kepada Allah agar kita masuk sampai ke Ramadan. Dan Ramadan datang kepada kehidupan keseharian kita. Mungkin kita punya sahabat, teman atau siapa, luar biasa dalam ibadahnya. Kita mungkin santai-santai. Dalam arti santai pun menjaga diri kita dari perbuatan yang buruk ataupun kemaksiatan. Tapi kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang tinggi. Sampai-sampai para ulama terdahulu itu mengibaratkan seperti ini. Kehidupan itu dari 1 tahun ini yang benar-benar dilakukan dan digenjot untuk melakukan ibadah itu hanya 1 bulan, yaitu di Ramadan saja. Menandakan apa? 11 bulan yang lainnya itu adalah fase training, latihan. Amalan-amalan yang ada di bulan-bulan selain Ramadan itu adalah salah satu langkah latihan untuk bertemu dengan apa? Perlombaan yang sesungguhnya, yaitu ada di bulan Ramadan.
istilahnya kalau atlet mah ya, untuk bertemu dengan kejuaraan Open Cup apa segala macam, kan di waktu yang panjang itu jadikan buat latihan. Asupan makanan dijaga, latihan timing per hari-harinya dilihat perkembangannya. Untuk apa? Untuk bertemu dengan perlombaan yang sesungguhnya. Sama, kita pun bertemu dengan Ramadan. Jadi istilahnya, walaupun ada dua versi ya, Ramadan itu salah satu momen di mana kita harus pol-polan. Ngegas di Ramadan gitu ya. Di yang lain itu, walaupun kita sampai berhenti gitu ya, terus lakukan pengolahan diri, latihan, melakukan amalan-amalan yang lain. Untuk nanti penguatannya di Ramadan. Seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, malam ini insya Allah kita akan bahas mengenai bab azan. Nah, kemarin waktu-waktu mengenai sholat sudah, waktu yang terlarang pun sudah. Sekarang masuk kepada panggilan untuk sholat. Dan panggilan untuk melaksanakan sholat itu ditandai dengan azan. Para ulama memberikan definisi al-azanu huwa al-i'lan. Inti dari azan itu apa? I'lan itu pengumuman, pemberitahuan. I'lan itu, kalau dalam bahasa Arab ada papan tulis di atas itu beri judul al-i'lanu atau a'ilanat, pengumuman dan pemberitahuan. Kalau arti dari azan ini bukan hanya sekedar pemberitahuan ataupun pengumuman, tapi ditambahkan idkhalu waqtis shalah. Satu pemberitahuan, satu pengumuman akan apa? Akan datangnya, masuknya waktu sholat. Waktu sholat ini ditandai, masuknya waktu sholat ditandai dengan azan. Ditambahkan bi alfadhin, dengan lafad ataupun ucapan makhsusah, yang khusus. Bukan hanya sekedar memberitahu orang, waktu sholat, tapi ada tata caranya, yaitu dengan lafad-lafad atau ucapan-ucapan yang khusus. Dan dari mana kita tahu ada ucapan khususnya? Jelas diajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan ceritakan dulu mengenai syariat terbentuknya al-i'lan. Para jamaah sekalian, para ulama kita mencatat bahwasanya azan pertama kali terjadi itu di zaman Rasulullah SAW pada tahun yang pertama setelah hijrah. Tahun pertama Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itulah di mana diawalinya ada al-i'lan. Jadi kita tahu bahwasanya 12 tahun hingga 13 tahun sebelumnya ketika hidup di Makkah, azan itu belum ada. Azan itu baru ada setelah ada di Madinah. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berkumpul pada saat itu di dalam masjid. Kalau tidak salah waktunya siang hari untuk menanti sholat zuhur ataupun asar, saya lupa. Di situ tidak disebutkan dengan keterangan yang jelas. Nah, di situ sahabat nih udah pada masuk masjid, menunggu waktunya sholat. Mereka itu tunggu-tunggu, diem-diem, hingga akhirnya ada orang yang menyeru, kalau kayak gini terus mah udahlah, kita bikin salah satu cara aja lah untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Ada sahabat yang bilang gitu, mengusulkan. Usulan yang pertama, ya udah kita bikin dengan an-naqus, mithla naqusin nasoro. Pertama itu pakai lonceng aja deh, buat menandai datang waktunya sholat, memanggil orang-orang yang masih beraktivitas di luar masjid untuk masuk melaksanakan sholat. Udah pakai lonceng aja. Nah, yang kedua disebutkan dengan cara apa? Api. Nah, ada juga yang menyebutkan dengan korn.
kornan. Nah, kornan itu trompet yang dipakai bagaimana orang-orang Yahudi membunyikannya. Misla korni Yahud. Ada juga yang meninggalkan dengan menyalakan api. Cuman sayangnya api kalau di siang hari itu tidak terlalu terlihat. Nah, mungkin kalau di malam hari itu terlihat. Sebagaimana ibadahnya kaum Majusi, mereka kan beribadah itu pada saat apa? Pada saat pertama kali terbit matahari dan terbenam matahari. Salah satunya itu inti ibadahnya. Nah, ketika ngobrol kayak gini, Rasul SAW di situ tidak memberikan keputusan, jamaah sekalian. Rasul masih diam karena belum datang wahyu. Nah, tapi di antara kerumunan sahabat, ini hadis yang pertama ya. Di antara kerumunan sahabat datanglah Umar radhiyallahu an. Beliau menyatakan, "Ala tub'atsuna rajulan?" Kenapa kalian tidak mengutus saja seorang laki-laki untuk apa? Yunadi bis shalah, untuk mengajak orang-orang melaksanakan sholat. Tapi tidak disebutkan secara khusus namanya azan. Hanya kenapa tidak dijadikan saja seorang untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat? Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Abdir Rabbih. Nah, ini yang lebih spesifik. Pada saat itu masih terjadi pergolakan di antara para sahabat untuk menentukan bagaimana cara memanggil orang sholat. Panggilan untuk waktu sholat belum terpecahkan. Nah, seorang sahabat ini, Abdullah bin Abdur Rabbih, dia itu tertidur pada malam hari. Nah, ketika di mimpinya itu, pas banget. Bermimpi bahwasanya dia sedang tidur, mimpinya juga dia sedang tidur di rumahnya. Tiba-tiba ada tofa rojulun, ada orang yang berkelilingi di sekitar rumah-rumahnya. Di perkampungan itu teh. Pas ketika dia bangun, orang itu sedang gendungan lonceng. Teng, teng, teng gitu. Dia langsung bangun, horejat, keluar, bertemu dengan seorang lelaki ini. Atabi'una naqus, apakah engkau itu akan menjual lonceng-lonceng ini? Bertanya kepada orang yang sedang memegang lonceng. Seorang yang memegang lonceng lantas balik bertanya, emang kunaon? Emang adik DJ naon ieu lonceng teh? Madza tasna'u biha? Apa yang akan kamu lakukan dengan lonceng ini? Langsung sih sahabat ini spontan ngomong, saya akan menggunakan lonceng itu untuk menyeru dan memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Walaupun Nabi pada saat itu belum memutuskan. Nah, langsung seorang yang dalam mimpi itu, lelaki itu menyampaikan kepada sahabat ini, apakah engkau ingin adulluka ala khairin min dzalik? Apakah engkau ingin aku berikan nih satu cara yang lebih baik dan lebih bagus dibandingkan cara itu memenabuh lonceng? Nah, langsunglah saat itu seorang laki-laki itu menyebutkan, yaitu dengan cara apa? Panggillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti adanya Arizki dan Asamsu di masjid ini. Sama persis seperti itu. Nah, sahabat itu mendengarkan. Dan kalau kamu sudah selesai membaca seruan itu, azan itu, maka hendak kamu iqamah bis shalah, ketika engkau akan qomat melaksanakan salat, maka bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, ditambahkan qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadilah itu panggilan untuk azan berikut dengan qomatnya langsung di dalam mimpinya seorang sahabat. Seorang sahabat itu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, aku bermimpi lagi malam. Mimpinya seperti ini." Kata Rasul SAW, "Hadza la ru'ya haqqun." Sungguh ini adalah mimpi yang benar. Insya Allah, kata Nabi SAW menjawab seperti itu. Dan setelah kabar itu terdengar, langsung dimintalah Bilal untuk menyerukan azan. Panggil Bilal. Pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa tidak meminta Abdullah bin Abdir Rabbah itu langsung untuk azan? Karena apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa Bilal? Panggil Bilal, karena Bilal itu anda. Disebutnya itu bahasa Arabnya anda. Anda itu apa? Memiliki suara yang itu pertama. Raf'us shawt pertama itu, ataupun hasanu. Suaranya bagus. Suaranya lantang. Arti dari anda itu seperti ini. Jadi meminta Bilal agar Bilal yang mengumandangkan azannya, seperti itu. Nah, setelah itu selesai, terdengarlah adzan yang pertama, sehingga itu Umar radhiyallahu an
ketika mendengar azan itu beliau memakai rida. Rida itu seperti sorban. Langsung saking senangnya Umar membuka rida itu, menanggalkannya di atas tanah, langsung beliau menjawab, "Ya Allah, ini adalah apa yang aku mimpikan," kata Umar. Dan Umar mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sungguh, laqad ra'aitu, aku juga telah mimpi tentang mengenai kata-kata dan ucapan itu dalam mimpiku." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walillahil hamdu," dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Jadi pertama kali adanya panggilan ataupun azan itu pada tahun pertama Hijriyah berasal dari mimpinya seorang sahabat mengenai ucapan-ucapan dan kata-kata lafaz yang khusus tersebut. Dan luar biasanya para ulama menyebutkan tidak ada seruan yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan apa yang ada dalam azan. Azan itu pertama tatadammanu wujudallah. Di dalamnya itu memberikan seruan, memberikan pemberitahuan kepada orang-orang bahwasanya adanya wujud Allah. Wa kamalih, dan juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Akbar itu yang paling maha besar daripada apa-apa yang besar dalam dunia ini. Jadi ini benar-benar menandakan bahwasanya wujud Allah itu adalah zat yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Dan juga yang kedua, adanya syahadah. Syahadatain, dua syahadah. Pertama, syahadat Allah adalah Tuhan yang Esa. Kedua, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan ini menandakan bahwasanya kita meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul SAW, apa yang diemban oleh Rasul, itu adalah risalah yang sempurna. Nah, selanjutnya ada juga seruan hayya 'alataini, dua hayya 'ala. Hayya 'ala itu naon sanes hayyu 'ala. Pakainya hayya. Nah, ini menunjukkan kepada untuk melaksanakan sholat. Sholat disebut yang paling inti karena inti dari Islam, pengibadahan dalam Islam itu adalah sholat. Ibadah yang paling tinggi adalah sholat. Sehebat apapun saumnya, kalau tidak dibarengi dengan sholat, runtuh amalannya. Selanjutnya dibarengi dengan seruan untuk mencapai kebahagiaan, keberuntungan, dengan adanya lafaz hayya 'alal falah. Keberuntungannya itu bukan hanya dalam hidup akhirat saja, tapi keberuntungan yang akan Allah limpahkan kepada orang-orang yang hidup di dunia. Jadi ini adalah pemberian satu hal yang sangat menguntungkan bagi kita. Dan diakhiri dengan apa? Dengan takbir lagi. Awalnya dengan takbir, akhirnya pun dengan takbir. Menandakan tidak ada yang lebih sempurna, yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri dengan kalimat pemurnian ibadah. Dengan apa? Dengan menolak terhadap syirik. La ilaha illallah. Itu adalah satu ungkapan bahwasanya pembersihan ibadah kita, pembersihan segala sesuatu dalam amalan Islam dari perilaku syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, bukan hanya orang yang azan saja yang mendapatkan keutamaan dengan menyebutkan apa yang disyariatkan dalam azan, tapi kita yang mendengarkan pun sama. Kan kita menjawab azan. Ketika yang azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Satu penandaan bahwasanya kita itu benar-benar yakin dan membenarkan apa yang disebutkan oleh muadzin. Allah itu maha besar, Allah itu maha mulia. Ya betul, Allah itu maha besar dan Allah maha mulia. Ini adalah perenungan dalam diri kita yang mendengarkannya. Ya betul, penyadaran diri. Benar, Allah teh maha, yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Nah itu jamaah sekalian. Ini mengenai azan, makna dari azan. Kita sekarang masuk kepada fadilahnya. Fadilah azan. Khususnya ini harus senang nih yang suka azan nih, Rizky nih, sama Asamsu. Luar biasa. Banyak fadilah mengenai azan. Kita akan bacakan hadisnya secara langsung.
dalam azan itu adalah fadilah-fadilah yang luar biasa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang azan. Di antara fadilahnya yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan satu ucapan, "Lau ya'lamun nas", jikalau saja orang-orang itu mengetahui, ma fil adzan, apa pahala, apa ganjaran sesuatu yang ada di dalam azan itu, wasaffil awwali. Nah, ini ditambahkan, dan juga saf awal dalam salat. Tsumma lam yajidu illa an yastahimmu alaihi. Kemudian seseorang itu tidak mendapati untuk dapat azan dan juga tidak mendapati saf awal ini, sampai-sampai orang itu mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan dua hal tersebut. Kalau memang kudu diundi mah, kata Rasul SAW, la astahamu, pasti mereka akan melakukan undian. Saking apa? Saking besarnya pahala mengenai azan dan juga saf awal. Saking besar seperti itu. Kalau sudah tidak ada ruang lagi, hoyong masuk kadinya gitu ya, lalu kudu diundi mah, pasti mereka mau untuk mengundi hal itu. Luar biasa. Itu yang pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, yang kedua kata Rasulullah SAW, kalaulah orang-orang itu mengetahui pahala apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menyegerakan dirinya untuk datang melaksanakan at-tahjir. At-tahjir itu salat zuhur. Salah satu istilahnya at-tahjir. Lastabaku ilahi, pasti orang-orang itu akan berlomba-lomba saling cepat-cepat untuk melaksanakan datang ke masjid untuk sholat zuhur. Dan yang ketiga, yang terakhir, walau ya'lamu, kalaulah orang-orang itu mengetahui mafil atamah, apa ganjaran yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menyegerakan dan menyempurnakan sholat atamah, itu sholat isya, was-subhi, dan juga sholat subuh. La atauhuma, pasti orang-orang itu mendatangi kedua sholat itu walau habwan, walaupun dia harus merangkak-rangkak untuk datang ke masjid. Saking besarnya pahala sholat-sholat ini, ibadah-ibadah ini. Yang pertama disebutnya itu adzan, yang kedua shaf awal dalam melaksanakan sholat. Jamaah sekalian, di dalam adzan mengapa luar biasa? Pertama, orang yang adzan, kata Nabi SAW menyebutkan, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang sering mengumandangkan adzan itu adalah orang yang paling panjang a'naqan, lehernya, dibandingkan orang-orang yang ada di sana, dibandingkan orang-orang lain yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Nah, jadi disebut dengan panjang beheng leher. Nah, panjang leher kalau di kita kan singkatannya, istilahnya apa, kita nggak terlalu paham ya. Dan ternyata para ulama kita, Al-Qurtubi rahimahullah, menyebutkan yang dimaksud atwalun nas a'naqon itu di sini adalah orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi. Orang yang mulia, istilah dalam bahasa Arabnya itu apa? Atwal a'naq. Dia yang memiliki beheng panjang, memiliki kemuliaan. Yang kedua, memberikan makna apa? Dia yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin nanti ketika ada di yaumil qiyamah, ketika ada di yaumil hisab, mereka yang akan menjadi pemimpin. Dan yang ketiga, kenapa bisa sampai mendapatkan beheng nu panjang eta atwalu anak? Kenapa? Karena derajatnya terangkat oleh seruan-seruannya mengenai lafaz-lafaz yang sempurna dan mulia tadi. Itu kenapa pahala mengenai azan itu luar biasa. Dan yang kedua, ternyata bukan hanya orang yang azan mendapatkan pahala yang sempurna ini teh. Orang yang mendengarkan pun sama. Maka dari itu merugi orang yang datang ke masjid ketika azan telah selesai. Dia tidak mendapatkan pahala untuk dapat menjawab azan di dalam masjid. Kalau misalkan kita di rumah kedengaran azan di sini, kita jawab, ya nggak apa-apa, dapat juga pahalanya. Tapi kalau orang yang sudah terlewat waktu azan, ketika terus selesai azan teh, kita nggak bisa menjawab, berarti rugi, dia nggak dapat kesempatan untuk menjawab azan itu. Dan di dalam menjawaban azan itu ada pahala yang luar biasa. Itu jamaah sekalian. Yang ketiga, tidak berhenti di situ. Ini mengenai azan, luar biasanya azan. Wa anil Barra ibni Azib, sahabat Barra bin Azib menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Nah, Allah dan para malaikatnya sungguh mereka itu
bersolawat terhadap orang-orang yang menempati saf awal. Yang kedua, wal muadzin, dan juga akan bersolawat bagi orang-orang yang menyeru orang-orang untuk salat, yaitu muadzin. Tapi ditambahkan, yaghfiru lahu madda sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. Dan orang yang mengumandangkan azan ini, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang suara itu dikeraskan, sepanjang seruan mengenai salat itu dikumandangkan. Bahkan siapa yang mengikuti dan membenarkan terhadap ungkapan-ungkapan muadzin, dia pun akan mendapatkan itu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di sini sebutkan min ratbin wa yabisin. Tumbuhan-tumbuhan yang kering-kering, yang basah-basah, seluruhnya pun sama membenarkan terhadap apa yang diserukan di dalam adzan. Karena seluruhnya itu kan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Wah, luar biasanya ini juga. Dan bagi orang yang azan itu tadi, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana besarnya pahala orang yang sholat pada saat dia azan itu. Jadi misalkannya, tadi maghrib ada berapa orang? 20 orang misalkan. Yang kecipratan dapat pahalanya yang sempurna juga siapa? Muadzinnya. Karena apa? Muadzin yang mengajak dan menyeru orang untuk datang ke masjid. Luar biasa ya Pak ya. Haroyong adan tuh ayeuna. Nah, ini luar biasa ya, alhamdulillah. Dan yang keempat, rebutan ya, kayak mah mikna hiji ewang. Allahu Akbar, ya gantian di Allah Akbar kedua. Asyhadu alla saha. Nah, sampai-sampai seperti itu. Tapi tidaklah. Oke. Selanjutnya yang keempat, wa an Abu Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini sahabat Abu Darda yang meriwayatkan hadis tersebut, bahwasanya Rasul bersabda, "Ma min thalathatin la yu'adzinun." Tidaklah ada kelompok 3 orang yang dia itu tidak mengumandangkan azan, wala tuqamu fihimus salatu, dan juga tidak menegakkan salat, illa stahwadha alaihimus syaitan, melainkan orang-orang yang seperti itu pasti akan dikerumuni dan diliputi oleh setan. Nah, maksudnya apa? Penjelasan para ulama yang lain dalam riwayat yang lain bahwasanya kalau misalkan ada satu daerah, satu kampung, ya, tidak dikumandangkan di situ azan, tidak ada juga sholat berjamaah yang dilakukan di situ, maka inilah yang akan didapatkan oleh mereka. Satu kampung itu, satu lembah, satu bukit itu akan diselimuti oleh setan. Pertanyaannya, kalau misalkan di masjid ini nggak ada azan, di sana nggak ada azan, taruhlah karena COVID misalkan ya. Jadi nggak boleh ada ini, ada azan, ada sholat berjamaah segala macam. Apakah bisa jadi seperti ini? Nah, para ulama berselisih. Pertama, kalau misalkan ada uzur, ya, kalau ada masalah kedaruratan atau apa sehingga tidak adanya azan, mungkin tidak adanya sholat jamaah yang dilakukan di masjid seperti biasanya. Kalau ada uzur yang memang benar, itu tidak masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang dimaksudkan ini apa? Karena kezaliman masyarakatnya, karena kejauhan mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena saking bejatnya amalan-amalan mereka sehingga masjid sudah ditinggalkan, maka pasti diselimuti seluruhnya itu oleh setan. Dan alhamdulillah di kita walaupun misalkan sholat berjamaah tidak dilangsungkan, adzan tetap nyanya, adzan tetap dikumandangkan. Dan juga di masjid pasti ada yang sholat, pasti arizki azamsu berjamaah ataupun yang lain kalau yang ikut misalkan ya. Itu pasti dilakukan selalu berjamaah, insya Allah. Mudah-mudahan itu ikhtiar kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, azan itu adalah satu panggilan yang membuat setan itu lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut dalam larinya. Nah, gitu. Jadi lalu dikumandangkan azan itu, setan itu pergi sejauh-jauhnya. Setelah azan selesai, datang lagi. Pas kita sholat, dia masuk lagi, dia ngehebos-heboskeun deui gitu. Was-was lagi dia kepada manusia. Tapi ketika azan, setan itu akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Kebayangnya saking sieuna gitu ya. Makanya salah satu cara untuk meruqyah itu dibacakan kalimat adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Kalau misalkan aya gitu. Bacakan adzan. Kata cek anjeunna teh, mana dia urang wudu heula. Salat. Aya nu kitu nya.
Selanjutnya jamaah sekalian, ini masih mengenai fadilah azan. Wan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai kepadanya, Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya imam itu dhaminun, dia itu adalah orang yang memiliki tanggungan. Imam itu yang bertanggung jawab terhadap makmumnya. Wal muadzinu, dan seorang muadzin itu yang mengumandangkan azan itu mu'taminun, orang yang diberikan amanah yang tinggi, yang diamanahi. Imam itu sebagai penanggung jawab dari ibadah salat yang dilakukan. Walaupun dalam hadis Nabi SAW, jangan ragu, jangan risau, pahalanya dan kesalahannya imam itu tidak akan masuk dan terendai terhadap salatnya makmum. Contoh, imamnya salah, yang mendapatkan kesalahannya cukup imamnya saja. Tapi bagi makmumnya mendapatkan kesempurnaan selama dia khusyuk di dalam sholatnya. Imamnya bacaannya kurang bagus, yang jelek itu imamnya saja. Insya Allah makmumnya tidak keikutan kecipratan dari kejelekannya imam. Tapi sempurnanya imam didapatkan oleh seluruh makmumnya. Itu dalilnya seperti itu jamaah sekalian. Jadi jangan terlalu berkecil hati. Kalau misalkan misalkan ada yang salah segala macam, insya Allah pahala bapak-bapak jamaah semua ini sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya imam tuh gitu, Pak. Berat. Ngahulang sekedik gue gitu tiasa aja. Seru Ustaz Jejen tuh namanya. Dari ngantuk dia makmum jalan. Wal muadzinu mu'taminun. Seorang muadzin itu yang diberikan amanah. Karena apa? Yang harus selalu standby ya untuk azan, yang diamanahi satu hal yang besar, perkara yang besar itu apa? Seorang muadzin, dia harus standby on time untuk mengumandangkan azannya. Ya kan gitu. Jadi dia yang diberikan amanah, seorang muadzin ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW di akhir hadisnya memberikan doa yang khusus kepada imam dan juga para muadzin. Allahumma arsyidil imam. Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi para imam-imam. Waghfir lil muadzinin, dan juga berikanlah ampunan Engkau kepada orang-orang yang mengumandangkan azan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, di antara begitu banyaknya fadilah mengenai azan, Wan Uqbah bin Amirin, ini dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul pada saat itu pernah didengarkan oleh Uqbah bin Amir ini. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, luar biasa ini, yu'jibu rabbuka azza wa jalla min ra'i ghanamin fi shadiyah bijabalin. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu, dia itu sangat takjub. Azza wa jalla min ra'i ghanamin, terhadap siapa takjubnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepada penggembala kambing fi shadiyati bijabalin, yang berada di atas salah satu lembah, di atas salah satu bukit yang di sampingnya itu lembah dan lembah. Yu'adzinu lis-shalah, dan seorang yang tadi itu penggembala domba itu, dia mengumandangkan azan ketika datang waktunya sholat. Wa yusalli, dan setelah itu dia melaksanakan sholat di situ. Fayaqulullah, dan Allah itu berbicara. Ini hadis qudsi ya. Unzuru li abdi, lihatlah oleh kalian seluruhnya terhadap hamba-hambaku. Ini seruan Allah kepada para malaikat. Lihatlah para malaikat. Kepada siapa? Li abdi, kepada hambaku itu. Hadza, yang sedang dia azan dan dia salat di waktu kesendiriannya. Wa yuqimus shalah yakhafu minni, karena apa dia melaksanakan salat? Yakhafu minni, dia takut kepada diriku. Takjub Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala takjub kepada orang itu, kata Allah, qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah ampuni kesalahan-kesalahan hamba-Ku ini, wa adkhaltuhul jannata, dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Dengan azan, dengan salat. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala takjub. Sehingga takjubnya Allah itu apa? Menghapus seluruh kesalahan hambanya dan juga akan menghantarkannya memasuki surga. Gampangnya lawan gitu mah. Masuk surga luar biasa. Ini saking apa? Besarnya pahala bagi orang yang menjaga terhadap ibadah sholatnya. Dan salah satu sebelum sholat berarti azan dulu dikumandangkan. Ini luar biasa. Maka dari itu tidak akan pernah merugi
orang-orang yang benar-benar menjaga dirinya untuk senantiasa berada dalam salat-salatnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itu coba. Mendengarkan azan namun tidak salat. Nah, wallahu alam, cuman yang jelas ada satu riwayat, saya lupa kalau bahasa Arabnya. Tidaklah ada satu azan yang dikumandangkan dan ada orang yang mendengar terhadap azan itu namun dia tidak melaksanakan sholat, maka la sholata alaihi, tidak ada kesempatan untuk sholat bagi dirinya. Maksudnya naon? Manehna apal waktu sholat sudah masuk, dia tidak segera bergegas untuk datang ke masjid ataupun melaksanakan sholat hare-hare, nah maka tidak ada bagi dia sholat, tidak dibuka pintu untuk melaksanakan sholat karena dia udah ngahare-harekeun gitu. Jadi istilah nama kalau mau dikodok pun ini susah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup bagi dirinya. Dia dengar. Nah, kalau maksud dihare-harekan, kalau melalaikan tapi nanti sholat, nah ini berbeda lagi. Nah ini kadang-kadang lewat, yang ditakutkan itu masuk ke situ. Tidak ada sholat bagi dirinya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala menghapus amalan-amalan sholatnya, walaupun dia mungkin ya itu dia. Allah alam bisawab kalau mengenai masalah itu. Yang jelas dia masuk ke dalam kategori orang yang fasik selama dirinya lalai, ya. Tapi yakin bahwasanya sholat itu wajib, ya, tapi lalai tidak mengerjakan karena malas, karena lebih mementingkan yang lain dibandingkan sholat. Itu dia masuknya fasik, dia berdosa besar, Pak. Tapi kalau misalkan ada orang yang dia itu menganggap bahwasanya hukum sholat itu tidak wajib, maka ini masuknya kafir. Dia keluar dari agama Islam. Karena apa? Mengingkari salah satu syariat yang sudah tertulis di dalam Islam. Salat 5 waktu wajib tidak? Wajib. Kalau ada orang yang menyebut eta mah sunnah, eta mah teu, salat mah teu. Nah, dia otomatis walaupun dia masih meyakini, dia ngaku-ngaku Islam segala macam, dia dalam pandangan syar'i itu dia keluar dari agamanya karena mengingkari salah satu syariat inti di dalam Islam. Gitu, Pak. Allahu a'lam. Ya, jadi usahakan kalaupun memang tidak bisa ke masjid, ya sok sholat di rumah misalkan. Kalau memang tidak sempat ke masjid atau ada udzur segala macam, ya tapi sebaik-baiknya mah datang ke masjid gitu. Yang baiknya mah gitu, Pak. Nah, ini juga ada salah satu hal yang saya baru pahami beberapa tahun ini. Kenapa misalkan di masjid-masjid yang mengimami itu selalu yang paling tua ataupun yang dianggap paling senior, ya, karena memang Nabi SAW dalam satu periwayatan menyebutkan, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, kalau sudah datang waktu sholat maka hendaklah untuk adzan salah seorang yang ada di antara kalian. Sok adzan salah seorang wae hijinya, Pak, jadi tesadayana adzan. Nah, wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah di antara kalian untuk menjadi imam. Siapa yang jadi imam? Akbarukum, yang paling sepuh, yang paling senior, yang paling berusia di antara kalian. Nah, ini adalah salah satu faktor kenapa khususnya di perkampungan itu yang jadi imam itu selalu yang paling sepuh. Eta deui misalkan ya. Nah, eta kan kita mah hawatos mikirnya atau. Nah, ini kenapa, Pak? Karena zaman Nabi SAW orang yang paling senior itu sudah dapat kita jamin bahwasanya ilmunya pun mumpuni karena dia mendapatkan pengalaman hidup yang lebih panjang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang memiliki usia yang senior, nah itu salah satunya apa? Mereka itu yang paling banyak bertemu dengan Rasul, mereka itu yang paling banyak mendapatkan hafalan-hafalan Quran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengalaman hidupnya dengan Islam itu paling banyak, maka dari itu mereka lah yang lebih pantas untuk melaksanakan mengimami jamaah sholat. Tapi ada salah satu hadis pamungkas dari imam. Nah, kriteria khusus mengenai imam itu ada beberapa kriteria yang nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita nggak selalu menjadi pasti untuk harus. Ya, iya tidak. Kalau kan nggak ada Regenerasi. Iya, ini mah saya iya betul. Nah, ini hadis ini bukan menutupi
bahwasanya orang yang muda itu tidak boleh jadi imam, Pak. Tidak seperti itu. Cuman ini secara keumuman saja. Secara umum, kenapa sih orang-orang itu selalu mengangkat imam itu yang paling sepuh? Nah, ini salah satunya hadisnya ternyata ada ini. Cuman bukan berarti menutup bahwasanya orang yang masih muda itu layak untuk menjadi imam. Karena apa? Ibnu Abbas, dia itu kan sahabat yang kecil ya, bertemu dengan Rasul itu belasan tahun, belum sampai usia dewasa bahkan. Nah, tapi ketika dia sudah balik, dalam arti kondisi dia masih muda, dia yang menjadi imam untuk melaksanakan sholat di antara para sahabat yang senior. Ada seperti itu? Ada. Dan itu tidak apa-apa gitu. Lantas kriteria khusus mengenai imam apa saja? Nanti kita akan bahas. Salah satunya, Pak, pertama yang punya bacaan yang bagus, hafalan bagus. Kalau kata Nabi SAW, di antara jamaah semuanya itu sama, bacaannya bagus, hafalannya bagus, banyak ya hafalannya. Lihat lagi seberapa panjang bacaan hafalannya. Misalkan saya cuma hafal 3 juz, ini 4 juz, ini 5 juz, bacaannya sama-sama bagus. Lihat yang paling banyak, oh saya 30 juz, nah ini berarti 30 juz. Kalau misalkan ada yang 30 juz, ada 2 orang sama-sama hafal 30 juz, mana yang harus didahulukan jadi imam? Lihatlah dari hafalan hadisnya. Oh ini mah hafal hadisnya cuma 100 hadis, oh ini 150 hadis, oh berarti yang ini. Kalau lah misalkan ada lagi yang menyamai kekuatannya, hafal hadis sekian, hafal surat Quran sekian, sama-sama yuk, sahanu lebih pantas. Lihat siapa yang lebih dulu hijrahnya. Dalam arti itu, kalau zaman dulu kan hijrah, kalau sekarang itu yang lebih senior. Lebih tua yang mana? Dari segi umur, lebih senior yang mana? Barulah diambil yang senior. Nah ini salah satunya itu maksudnya, Pak. Jadi yang maksud yang tua di sini menandakan dia punya kapabilitas dari ilmu agama, punya juga hafalan dan bacaan yang bagus, punya juga ya hafalan terhadap pemahaman terhadap hadis Nabi SAW. Maksudnya gitu. Nah ini keumuman yang lebih tua itu, karena yang lebih tua itu kita dapat gambarkan paling seueur hafalana lah insya Allah, karena usianya pun lebih banyak gitu. Itu maksudnya, Pak. Nanti secara lebih spesifik kita akan bahas kriteria mengenai imam luar biasa insya Allah. Ya. Jadi berbahagialah bagi yang sering adzan di masjid insya Allah. Nah salah satunya juga itu. Salah satu disebutkan akbar di situ adalah orang yang sudah berkeluarga. Salah satunya itu. Tapi itu masih khilaf sih ya. Ya. Saya sama Pak Jen, lebih bagus di Insya Allah, nggak apa-apa. Oke. Iya, jangankan Pak Ferry, saya aja sama Arizki kan hafalannya lebih banyak Arizki gitu, bacaannya juga. Insya Allah. Ya. Kita tutup saja pengajian kita pada malam kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.